مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kami, yang kami hormati dan kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan yang kami cintai, anak-anakku semuanya, hadirin hadirat, jamaah sholat isya, dan insya Allah dilanjutkan tarawih, dan insya Allah witir, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah bahwasanya pada malam hari ini kita berhimpun di sini, di tempat yang baik ini, di waktu yang baik, dan bersama orang-orang yang baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman sentosa, dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan penuh kebahagiaan. Untuk itu sudah sepantasnya lah, sudah seharusnya lah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertabur salam marilah kita hadiahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling agung, manusia panutan kita, khutwah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dihimpunkan di dalamnya, yang kelak insya Allah kita menjadi bagian kafilah panjang yang penuh berkah dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya mari kita sampaikan, kita ucapkan bahwasanya kita telah kedatangan tamu agung, kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu kita sampaikan ahlan wa sahlan, mudah-mudahan kita semuanya bisa melakoni ini, bisa menjalankan segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan maksimal. Ini sebagai pengecas kita selama 1 tahun. Inilah kesempatan kita untuk mengecas keimanan kita, akhlak kita, dan seterusnya. Dan selanjutnya
Kami sebagaimana tadi telah disampaikan oleh MC, kami dari DKM Al-Ikhlas juga menyambut kepada tamu istimewa kami juga, yaitu para peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah Masjid Al-Ikhlas. Kami sampaikan selamat datang. Mari kita sama-sama memakmurkan masjid kita. Mari kita sama-sama melakoni ini semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekusukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, DKM Al-Ikhlas juga mengadakan berbagai kegiatan terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan, yang mana agenda-agenda ini tentunya udah kita agendakan sejak lama. Yang pertama alhamdulillah sudah kita lewati, yaitu daurah atau rihlah silaturahim kepada para ulama kita, kepada para guru kita, bentuk takzim kita kepada guru-guru kita, ulama kita, yaitu kemarin atas inisiasi, atas prakarsa dari Majelis Taklim Muslimat Al-Ikhlas, kita berkunjung bersilaturahim ke pondok pesantrennya Tuan Guru Ustadz Fadlan Garamatan. Itu menjadi bagian dari agenda kita, karena bentuk takzim kita kepada para ulama kita, kepada para pejuang-pejuang dakwah kita. Dan juga ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya, terutama sebelum bulan puasa ini, kita mungkin berkunjung ke orang tua kita, ke guru-guru kita. Ini adalah sebuah sesuatu yang sangat baik sekali. Yang kedua, DKM Al-Ikhlas juga mengadakan tarhib Ramadan sebagai bentuk persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan, sebagai pembekalan, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian sepekan yang lalu atas prakarsa juga dari Majelis Taklim Muslimat Al-Ikhlas, dari ibu-ibu, mengadakan bazar atau garasel. Dan alhamdulillah luar biasa, berjalan lancar dan sukses walaupun hujan deras. Jadi kami sampaikan, kami ucapkan kepada Majelis Taklim Muslimat Al-Ikhlas selamat dan sukses. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan bisa dijadikan sebuah agenda. Jadi perlu ketahui jamaah sekalian, garasel itu kemarin itu dari jamaah dan dikembalikan kepada jamaah. Jadi kita mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai dan bagus-bagus, yang mungkin dari jamaah sekalian nggak dipakai, dikumpulkan kemudian dijual kembali atau dijadikan bazar. Harganya satu baju bisa 10.000, 5.000 dan seterusnya. Masya Allah. Jadi dari kita untuk kita lagi. Dan juga menyediakan sembako murah. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi agenda setiap tahunnya. Kemudian selama bulan Ramadan ini juga Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah yang puasa sunnah saja Senin Kemis kita alhamdulillah mengadakan terus, apalagi puasa wajib seperti Ramadan ini. Jadi insya Allah full selama 29 hari atau 30 hari kita mengadakan buka puasa bersama. Silakan Bapak Ibu untuk bisa hadir membersamai kami buka puasa bersama. Dan di sela-sela buka bersama, sebelum adzan dikumandangkan, kita juga ada tadarus Al-Quran yang insya Allah nanti kita saling menyimak, ada yang membaca, ada yang menyimak dan seterusnya. Dan tentunya buka puasa ini yang sudah-sudah itu sangat luar biasa antusiasnya. Jadi saya yakinkan insya Allah apa yang diinfakkan Bapak Ibu sekalian insya Allah nyampe insya Allah.
Kami puasa Senin Kemis itu, kalau saya bilang ke dapur Al-Ikhlas, kita itu mungkin Bapak Ibu bisa saksikan, kalau Senin Kemis itu kita buka puasa itu, saya bilang ke dapur Al-Ikhlas yang di sini koordinatornya Pak RT, Pak Haji Mukti, itu seperti nyunati ngawinin setiap hari itu, Senin dan Kamis, Masya Allah. Dan Alhamdulillah ya, berkat dukungan jamaah sekalian semuanya berjalan lancar. Nah, untuk itu selama bulan Ramadan ini sekali lagi kami mengajak jamaah sekalian untuk bisa berbagi buat kita semuanya. Kemudian selama Ramadan ini kita juga melaksanakan sholat tarawih bersama, dan juga setiap harinya kita ada ceramah Ramadan, Mauidhah Hasanah, yaitu nasihat agama. Karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi ini adalah sebuah momen ya, kita manfaatkan di mana orang banyak berkumpul. Di situ kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Alhamdulillah, harapan kita, keilmuan kita semakin meningkat, dan juga harapan kita juga habis Ramadan jamaah ini tetap ramai terus bisa memamurkan masjid ini. Jadi filosofinya, makanya mungkin kami beda dengan tempat yang lain. Jadi kami full mengadakan ceramah ini atau kajian ini, bahwasanya ilmu itu adalah posisinya lebih tinggi. Kalau amal tanpa ilmu itu buta, tapi kalau ilmu tanpa amal itu pincang. Jadi mari kita sama-sama menuntut ilmu bersama. Menuntut ilmu bersama. Jadi mohon kita sudah mendatangkan ustadz-ustadz, gunakan sebaik mungkin. Pasti apa yang disampaikan ada view-view atau angle-angle yang bisa kita jadikan apa ya, pedoman-pedoman kita, menjadi kartu-kartu kebaikan kita. Karena ini sangat penting sekali gitu. Ini salah satu filosofinya, bagaimana tingkatan ilmu itu lebih tinggi derajatnya dengan tingkatan oleh ahli ibadah ya. Mungkin jamaah sekalian sudah pada mafhum ya cerita ini ya. Jadi ada, ini saya mohon maaf, ini bukan menggurui atau artinya bukan mengajari ikan berenang atau burung bisa terbang, tapi ini kita berbagi, mudah-mudahan juga menguatkan buat kita semuanya, buat saya pribadi. Mungkin cerita ini juga jamaah juga pernah dengar. Ada seorang pembunuh, udah membunuh 99 orang, kemudian dia pengen bertobat, kemudian tanyalah dia kepada ahli ibadah, kepada syekh, wahai syekh, aku telah membunuh 99 orang, apakah kira-kira tobatku bisa diterima? Jangankan kamu membunuh 99 orang, saya aja ibadah belum tentu diterima ibadahnya gitu kan. Makanya orang itu ahli ibadah dibunuh. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu, wahai syekh, aku sudah membunuh 100 orang, apakah tobatku masih diterima? Selagi kamu masih ada nafas, selagi nafasmu masih di kerongkongan, masih ada taubat, maka insya Allah tobatmu akan diterima. Kemudian qadar Allah, dia habis itu tobat dan berjalan, maka kemudian dia mati. Dalam kisahnya katanya diukur tuh jarak antara tobat sama kemaksiatannya gitu. Jadi jalannya itu mendekati pintu tobatnya itu tadi. Jadi insya Allah beliau termasuk husnul khotimah. Wallahu a'lam. Ceritanya seperti itu. Jadi artinya ilmu itu sangat penting. Jadi itu ilmu sangat penting. Jadi sekali lagi kita mengundang ustadz, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi menjadi wasilah buat kita semuanya ya. Karena ilmu itu kedudukannya sangat penting sekali. Jadi sekali lagi alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini juga sebelum Ramadan kita juga mengadakan kaji-kajian. Jadi setiap Rabu malam Kamis, kemudian Ahad malam Senin, dan ibu-ibu Kamis malam Jumat. Jadi alhamdulillah. Jadi mari kita sama-sama duduk di dalam majelis ilmu.
Karena duduk di dalam majelis ilmu itu adalah duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Al-Ikhlas juga untuk khusus anak-anak, insya Allah juga akan mengadakan akad ceria, yang mana ini diperuntukkan untuk anak-anak. Kita mendatangkan seorang ustadz untuk mendongeng ya, tentunya dengan kisah-kisah Nabi dan seterusnya. Kemudian kita juga menerima zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan seterusnya ke jamaah sekalian, dan insya Allah kita akan bagikan ke masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah kita juga kurang lebih berapa itu, Masya Allah luar biasa kita dapatnya. Sebagaimana kita korban itu kemarin itu walaupun tempatnya sempit atau kecil, kita itu bisa 20 sapi, kemudian kemarin 30 sampai 40 kambing, Masya Allah. Dan itu kurang lebih mendapatkan 2000 kantong kurang lebih itu. Dan alhamdulillah kita bisa distribusikan semuanya. Kemudian kita juga untuk sholat Idul Fitri nanti kita adakan di insya Allah di lapangan SMK Cikini. Dan yang terakhir, rangkaian Ramadan kita insya Allah di pertengahan bulan Syawal nanti kita melaksanakan halal bihalal. Itulah rangkaian-rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan. Tentunya ini semuanya membutuhkan support dari jamaah sekalian, baik berupa materi, berupa spirit yang lain dan seterusnya. Karena kita tahu bahwasanya masjid ini adalah mudah-mudahan bagian terdepan untuk merubah peradaban umat kita. Dan masjid ini adalah benteng terakhir umat Islam. Makanya kita kalau mengaku Islam, mengaku seorang muslim, seorang mukmin, mari kita makmurkan masjid kita. Mari kita makmurkan masjid kita. Dan kemudian yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, karena terus terang masjid ini bisa berjalan seperti ini dengan banyak agenda ini semuanya murni dari donatur. Jadi kepada para donatur kami sampaikan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik dan lebih banyak lagi, dan insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan sesungguhnya orang yang dermawan itu, orang yang suka memberi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pemberani, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suka memberi. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita sudah punya sifat memberi, kita terus memberi, insya Allah Allah cukupkan buat kita semuanya. Demikian apa yang telah kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sukseskan apa yang menjadi agenda kita, kegiatan-kegiatan kita. Dan terus terang ini kami sampaikan kepada jamaah sekalian, kita patut bersyukur sekali. Patut bersyukur sekali. Karena apa? Kita mempunyai lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan orang-orang soleh, lingkungan orang-orang baik, lingkungan orang-orang yang bertauhid. Ini kita jaga. Ini kita jaga terus. Dan ini kita tularkan kepada yang lain. Mungkin tetangga kita yang belum sholat, kita ajak ke masjid. Kalau tetangga atau teman kita yang mungkin belum puasa dan seterusnya, kita ajak. Ya, kita tularkan kesolehan kita. Ya, alhamdulillah. Ya, dulu, ya, beberapa tahun lalu, ya, itu banyak waria, kemudian banyak dangdutan. Karena kita nggak care sama mereka hilang sendiri. Artinya circle ini, ya, komunitas orang-orang soleh ini, komunitas orang-orang baik ini harus kita jaga dan kita tularkan terus. Ya. Semuanya kita ini adalah pendakwah, maka
tularkanlah kebaikan ke sesama kita semuanya. Mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para sesepuh, kepada para orang tua kami yang senantiasa membersamai kami, kemudian juga kepada Majelis Taklim Muslimat, terima kasih dan mohon dukungannya terus. Kemudian kepada pengurus yang mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, tenaganya, ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan semata-mata ditanamkan lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala. Kalau misalkan kebaikan kita ada yang nyinyirin, itu sudah biasa. Apalagi baik aja dinyanyi, apalagi salah. Jadi itu udah biasa. Kalau pejabat berbuat baik itu udah wajar, udah selayaknya. Tapi kalau salah, habis kita dimaki. Jadi makanya kepada pengurus, makanya untuk senantiasa menjaga hati semata-mata lillahi ta'ala. Ada moto itu, kalau kita dicaci maka kita tidak sedih, jangan galau. Tapi kalau dipuji kita nggak usah tinggi hati. Jadi kita tetap istiqomah, ya, stabil. Kemudian kepada jamaah sekalian kami ucapkan banyak terima kasih. Ini semuanya adalah berkat jamaah sekalian. Kalau ada pengurus tanpa jamaah juga mustahil. Tapi kalau ada jamaah tanpa pemimpin atau tanpa pengurus juga nggak jalan. Jadi sama-sama kita punya porsinya masing-masing. Kita punya perannya masing-masing. Mari kita lakoni dengan sebaik mungkin. Mungkin itu dari kami, jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada salah itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.